Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ruang Akuntan Channel. Di video kali ini kita akan membahas tentang bagian yang selanjutnya di mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan kedua, itu berkenaan dengan aset tetap. Masih seputar intercompany profit karena di akuntansi keuangan lanjutan ini lebih membahas ke laporan gabungan, laporan yang melibatkan dua pihak. Maka pada kali ini kita akan membahas transaksi lain selain persediaan yang kedua yaitu aset tetap. Di materi ini terbagi menjadi ke dalam 4 bagian, di mana bagian yang pertama kita akan membahas tentang seputar transaksi penjualan aset tetap seperti apa saja, lalu transaksi penjualan aset tetap yang tidak disusutkan, dan yang ketiga aset tetap yang disusutkan, serta yang keempat ilustrasi komprehensif. Kenapa di sini ada pembagian aset tetap? Karena seperti yang kita ketahui juga bahwa ketika kita mengakui sebuah aset tetap, aset tersebut ada yang mengalami penyusutan atau penurunan nilai dan ada juga yang tidak mengalami penurunan nilai. Kalau untuk yang bagian kedua ini kita akan membahas tentang aset tetap yang tidak disusutkan, berarti yang tidak mengalami penurunan nilai seperti tanah. Tapi kalau bagian yang ketiga itu kita akan membahas tentang transaksi penjualannya itu yang aset tetapnya yang disusutkan, yang mengalami penurunan nilai seperti bangunan, mobil, peralatan, dan lain sebagainya. Baik, masuk ke bagian yang pertama terkait dengan informasi umum berkaitan dengan transaksi penjualan aset tetap. Nah, di sini kita ada konsep yang berhubungan dengan laporan konsolidasi tapi yang berkaitan dengan aset tetap, sama halnya juga dengan inventory, bahwa ketika kita melaksanakan transaksi antara parent dan subsidiary, lalu si parent itu harus melakukan eliminasi terlebih dahulu sebelum dia membuat laporan konsolidasi. Nah, jika ada transaksi aset tetap antara kedua belah pihak ini, maka kan nantinya itu ada pengakuan keuntungan yang ditimbulkan, baik itu dari parent ataupun dari subsidiary, tergantung jenis transaksinya. Nah, si gain tersebut nantinya perlu kita eliminasi. Namun untuk konsepnya hampir sama dengan inventory, bahwa pengakuan gain itu akan diakui sebagai realize ketika si barang yang dijual antara parent dan subsidiary itu sudah dijual kepada pihak luar, barulah diakui sebagai realize gain. Tapi karena di sini ada dua jenis aset tetap, maka kita harus mengetahui apakah ada perbedaan antara pengakuan realized gain perbedaan pengakuan realized gain antara aset tetap yang disusutkan dengan aset tetap yang tidak disusutkan. Nah, untuk ilustrasi konsepnya kita akan bahas di bagian ini. Di sini ada ilustrasi sebuah parent di mana dia membeli atau mengakuisisi perusahaan anak. Nah, antara parent dan subsidiary ini terjadi transaksi penjual beli antara kedua belah pihak ini berupa aset tetap. Nah, untuk jenis transaksinya bisa dilaksanakan dari parent kepada subsidiary atau downstream, bisa juga dilaksanakan secara upstream dari bawah ke atas. Nah, dari transaksi penjualan yang dilaksanakan oleh parent ataupun subsidiary dengan kedua jenis transaksi ini, maka nantinya akan menghasilkan keuntungan yang ditimbulkan, yaitu gain. Tapi karena di sini barang tersebut masih berada di dalam parent dan subsidiary, maka gain tersebut masih diakui sebagai unrealized gain. Nah, lalu kapan nih si unrealized gain yang diakui sebagai realized gain? Nah, untuk pengakuan realized gain-nya sama-sama yang kayak tadi ya. Konsepnya ketika si tanah tersebut sudah dijual kepada pihak luar oleh parent ataupun oleh subsidiary, baru diakui sebagai realized gain. Nah, yang pengakuan unrealized gain dengan realized gain ini nantinya harus dieliminasi terlebih dahulu oleh parent sebelum dia membuat laporan konsolidasi.
Karena di sini ada dua jenis aset tetap, maka ada dua jenis pengakuan release gain. Yang pertama, jika si aset tetap tersebut masuk ke dalam klasifikasi non-depreciable, maka si release gain ini akan diakui ketika si parent sudah menjual kepada pihak luar ataupun subsidiary sudah menjual kepada pihak luar. Baru diakuilah yang unrealized gain-nya ini diakui sebagai release gain pada saat barang tersebut sudah dipaskan keluar. Tapi kalau jenis asetnya termasuk ke depreciable atau aset yang disusutkan, itu maka si pengakuan release gain-nya diakui ketika si parent atau subsidiary menggunakan aset tersebut meskipun belum dijual kepada pihak luar. Tapi kalau tapi kalau sepertinya si parent ataupun subsidiary-nya menggunakan aset tersebut, maka si pengakuan unrealized gain-nya harus berkurang, maka harus diakui sebagai realized gain. Contohnya seperti apa? Contohnya di sini ketika si parent atau subsidiary menjual mobil kan masih bisa digunakan nih. Kalau keuntungan yang dari transaksi penjualan tersebut $10 belum masa manfaatnya 5 tahun, maka pengakuan release gain per bagiannya atau per tahunnya itu sebesar 10 dibagi 5, dapatlah 2. Maka setiap akhir tahun ada pengakuan gain, yaitu release gainnya sebesar 10 bagi 2, 5. 10 bagi 5, 2, sebesar $2 setiap tahunnya. Atau kita sebut dengan istilah pitchment untuk pengakuan release gain yang termasuk ke dalam aset tetap disusutkan. Nah, di sini ada perbedaan antara jurnal eliminasi antara downstream dan upstream untuk pengakuan aset tetap yang tidak disusutkan terlebih dahulu. Untuk yang jenis yang pertama, ketika si parent ataupun subsidiary menjual kepada si parent atau subsidiary juga, di mana di sini ada pengakuan unrealized gain terlebih dahulu di tahun yang pertama, maka jurnalnya adanya pengakuan keuntungan dan adanya pengurangan nilai tanah. Lalu yang tahun kedua, jika si tanah tersebut masih dimiliki oleh parent atau subsidiary dan belum dijual kepada pihak luar, maka unrealized gain masih tetap diakui di pengakuan jurnal eliminasinya kalau masih belum dijual. Tapi kalau sepertinya si tanah tersebut sudah dijual keluar, maka di sini tidak ada pengakuan unrealized gain, melainkan ada pengakuan realized gain. Nah, yang si realized gain tersebut itu tidak perlu di jurnal eliminasi, melainkan hanya dicatat sebagai jurnal umum biasa. Di sini ada pengakuan adanya penambahan investasi dan adanya perolehan dari bagian laba atas anak senilai jumlah unrealized gain yang terkandung di dalam penjualan antar induk dan anak berkaitan dengan aset tetap tersebut. Nah, untuk contoh ini angka-angkanya itu akan lebih detail dibahas di kasus selanjutnya.